Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi
Boleh juga jadiin mahar ya. Souvenir. Jadi Mas, tahu ijlis huna. Iftah min huna. Wa anta tajlis huna ma'an wa la. Tafadhal. Ijlis. Hai. Hai. Sekarang berarti ini yang 14 ya? Menggunakan karena nafsu atau apa? Macam apa? Menggunakan karena nafsu. Menolak kebenaran karena nafsu. Saya setelah orang tua dan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis saah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di salah satu majelis di antara majelis Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karena karunia, berkah dan izinnya. Dan insyaallah pada saat ini kita akan melanjutkan serial ngapa kita di pertemuan yang ke-14, yaitu menolak kebenaran karena nafsu. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustaz Ahfadz Saifuddin hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkuran, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah yang mencukupkan rizki bagi kita semua. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Semoga salawat dan keselamatan juga Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Yang kami banggakan, yang kami muliakan, Ustadz Zakah dan juga teman-teman pembina, pengawas, pengurus Yayasan GSC Hafidhakumullah, dan yang kami hormati teman-teman pengurus harian, para tamu terhormat dari GSC ya. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan bisa duduk di antara majelis-majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini merupakan majelis yang sangat banyak manfaatnya, baik manfaat untuk dunia kita, lebih-lebih manfaat untuk akhirat kita. Dan majelis ilmu ini adalah sumber segala kebahagiaan. Karena Nabi SAW menyampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah ya, masjid, musholla, dan semoga juga di tempat kita ini, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Dan yang kita pelajari ini adalah qawaid Qur'aniyah, kaidah kehidupan dari Al-Qur'an. Kita membahas Qur'an nih ya. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isinya satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan diturunkan kepada mereka. Sebagian ulama mengatakan seorang rumah tangga yang pengen rumah tangganya sakinah, dua-duanya ini harus dekat dengan ilmu, dekat dengan majelis ilmu.
nganterin istri ke mall itu sudah biasa. Tapi kalau nganterin istri ke majelis taklim inilah yang luar biasa. Masya Allah. Ya, gitu. Kemudian wa ghasiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan kasih sayang. Ya. Akan dipenuhi dengan keromantisan. Karena tentunya di kajian ini akan diperintahkan masing-masing keduanya untuk saling menjaga. Dan hubungan seseorang itu, termasuk hubungan sahabat, hubungan antar pegawai, itu kan seperti segitiga. Allah di atas. Jadi semakin kedua-duanya dekat dengan Allah, semakin dekat pula jarak antara mereka berdua. Ya. Jadi sakinah, rahmah itu didapat dengan majelis ilmu. Wa hafathumul malaika, akan dilindungi malaikat. Jadi kita ini alhamdulillah ya, sering naik motor selamat. Ya. Mungkin pernah mau kecelakaan sampai spionnya lepas gitu ya. Saja kayak pernah ya. Selamat itu biinilah mungkin ya. Malaikat yang melindungi kita atas perintah Allah, di antaranya karena kita sering ikut kajian. Ya. Kemudian juga wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut nama-nama kita di hadapan para makhluk yang ada di langit. Allah membanggakan nama-nama orang yang sering ikut kajian, disebutkan di hadapan para malaikat. Ya. Kita aja kalau namanya disebut sama seorang yang terpandang, mungkin mohon maaf bupati gitu ya, menyebutkan nama kita gitu ya, kita senang gitu loh. Bagaimana kalau yang menyebutkan nama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya lebih senang. Maka dari itu kegiatan seperti ini jangan pernah kita tinggalkan. Usahakan selalu ada, usahakan selalu membersamai kita, ya seperti itu. Baik teman-teman, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak siapa sih? Kok kayak gini ya Allah? Maaf ya teman-teman ya. Insya Allah. Yang semoga Allah curahkan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik teman-teman, kita lanjutkan serial kajian kita, pembahasan kitab Qawaid Qur'aniyah, rumus kehidupan dari Al-Quran. Ya. Thanks, jazakallah khair. Kalau kita mungkin mengenal ada golden ways gitu ya. Itu adalah perkataan manusia, kata-kata manusia. Nah, di sini kita akan membahas firman-Nya Allah Ta'ala. Kata-katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikan hidup kita ini lebih kokoh, lebih bahagia. Kita sudah masuk ke kaidah yang keberapa teman-teman? 14 ya. Apa judulnya? Menolak karena hawa nafsu. Menolak kebenaran karena hawa nafsu. Gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sering mendengar kalimat sami'na wa ata'na. Artinya kalau sudah mendengarkan kebenaran, qala Allah, firman-Nya Allah, wa qala Rasul, sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya sudah tidak ada pilihan lain selain sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Dan menaati Al-Qur'an, menaati As-Sunnah, inilah sumber keselamatan. Sumber keselamatan. Ibarat kata kita punya smartphone, dia punya buku panduan. Ya HP itu harus mengikuti buku panduannya. Kalau tidak, bahaya, cepat rusak nanti. Ya, baik itu baterainya maupun layarnya. Sudah tahu HP ini nggak boleh kena air, cemplungin ke air, selfie di air misalnya gitu ya. Blebek kalau bahasa Cilacapnya. You know what's the meaning of blebek? Iya. Air masuk kepada HP itu sampai mati itulah ya, yang blebek ya. Jadi Allah itu Masya Allah ya, sayang banget sama kita gitu ya. Sudah Allah turunkan kitab ya. Allah turunkan Rasul untuk menjelaskan. Allah berikan kita telinga mendengar, mata melihat, hati untuk mencerna gitu ya. Artinya sekalipun Nabi sudah meninggal, Allah teruskan. Yang menjelaskan kitab itu adalah para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama sampai zaman sekarang itu banyak. Bahkan sekarang dengan fasilitas yang ada seperti smartphone yang kita miliki ya, laptop yang kita miliki, kajian itu bisa diakses di mana-mana.
Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai tiba satu ayat ataupun satu hadis yang kita tinggalkan, ketahuilah bahwasanya kita meninggalkan itu tidak lain dan tidak bukan karena hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ini agak panjang ya. Teman-teman bisa mengikuti saya ya. Fa in lam yastajibu lak fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Pelan-pelan ya. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sekali lagi, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Fa, maka, in, ya, jika lam yastajibu lak, mereka tidak menjawab seruanmu, tidak mengindahkan panggilanmu, menolak seruanmu, menolak apa yang kau sampaikan wahai Muhammad, baik itu firman Allah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, maka ketahuilah ya, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu. Ini hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kemudian beliau berdakwah dengan penuh perjuangan, mereka kemudian tidak mengindahkan dakwah beliau. Maka Allah menghibur beliau. Kalau engkau sudah berusaha mendakwahi mereka dengan cara yang tidak kurang-kurang, ya, dengan cara yang lembut sudah, ya, dengan cara mendekati mereka sudah, kok mereka nggak mau mengikuti seruanmu, maka ketahuilah mereka itu mengikuti hawa nafsu. Maka teman-teman, mari kita tanyakan pada diri kita. Ketika sudah dihadapkan dengan qala Allah, firman-Nya Allah, qala Rasulullah, sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap kita? Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan seorang ulama yang sangat indah ya. Ini teman-teman bisa mungkin simpan ya, dijadikan quotes mungkin juga bisa gitu ya. Kata-kata hari ini gitu bisa ya. Perkataan ulama yang disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, perhiasannya orang-orang yang mulia. Beliau menyampaikan bahwasanya kebaikan itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita menerima sesuatu yang tidak kita sukai, jika memang itu disukai Allah. Kita awalnya nggak suka nih teman-teman, tapi ternyata Allah suka, maka kita pun memaksakan diri kita untuk suka karena ini disukai sama Allah. Sebaliknya, dan kita itu membenci sesuatu yang awalnya kita sukai karena Allah Subhanahu wa taala membenci hal itu. Saya pernah ngirim di grup ya, di komen sama Ustaz Jaka. Terkadang kita itu mencintai sesuatu itu bukan karena kita cinta, tapi karena kita ikut disebabkan orang yang kita cintai itu suka. Sebagai contoh, ini cerita ya pribadi. Saya itu sebelum menikah itu nggak doyan yang namanya sambal. Antipati lah sama yang pedas-pedas gitu ya. Sudah cukup merasakan pedasnya kehidupan gitu maksudnya gitu. Menikah hari ketiga itu istri ngajak ke pasar Devi, ke pasar.
hujan teman-teman, ya kayak sinetron gitu lah ya, hujan gitu ya. Mampir di tempat ya penjual bakso gitu. Saya sama istri pesan sama-sama satu porsi. Punya saya tuh bening, ya, cuma dikasih kecap. Karena tadi saya nggak suka yang namanya sambal gitu. Lah ibunya anak ini, ibu mudik ya, itu masya Allah ya, saus ditumpahin, sambal ditumpahin sampai warnanya merah. Saya makan sudah habis, namanya perempuan biasa kan makan kan nggak mesti habis itu ya. Karena mungkin kita gemuk gitu karena ngabisin setengah porsi punya istri gitu loh ya, gitu. Bi, nggak habis. Aduh, Jan. Ini kalau saya jujur, saya nggak ada sambal, di mana nih harga diri saya gitu bahasanya gitu. Akhirnya dengan PD-nya, ya sudah saya makan itu dengan penuh perjuangan teman-teman ya. Berat itu rasanya gitu. Sampai setelah itu mampir ke toilet gitu. Ya Allah, menahan sakit perut yang luar biasa gitu. Tapi lama-lama karena ya istri suka masak pedes ya. Ternyata lama-lama sekarang malah suka pedes gitu. Lah kepada makhluk saja kita mampu loh. Awalnya nggak suka, menjadi suka karena kekasih kita menyukainya. Gitu lah. Ini kepada makhluk. Lah bagaimana kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sang Khalik pencipta kita. Ya. Maka disebutkan tadi ya perkataan Abu Hazim. Seorang ulama mengatakan ada dua perkara yang jika Anda amalkan, Anda akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu adalah menerima sesuatu yang tidak engkau sukai jika itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membenci sesuatu yang awalnya engkau sukai kalau hal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau nanti dipraktekkan ya luar biasa teman-teman. Tapi mohon maaf nanti kalau ada yang kesindir ya, karena memang kajian kalau nggak menyindir ya nggak keren gitu. Ustaz ya, nggak apa-apa Ustaz ya. Gitu. Minimal menyendiri pribadi sendiri gitu ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat ya, di zaman para nabi itu kan banyak sekali tantangan-tantangan. Ya. Contohnya Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu kan sudah berdakwah 900 tahunan lah. Ya. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya mendakwai umatku siang malam. Makanya zaman sekarang kajian suruh tempat duduk di tempat yang empuk, ada AC, ada makan, ini nikmat sekali. Ya, Nabi Nuh itu dakwah luar biasa perjuangannya 900 tahun. Ya. Tapi apa? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak bertambah satupun mat'uku, pengikutku, kecuali mereka pada pergi. Wa inni kullama da'autuhum, dan ketika aku mendakwai mereka agar mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan ampunan, maka mereka malah apa? Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Ya. Bahkan apa? Wastaghshaw siyabahum. Mereka itu membuka kancing bajunya, kemudian kepalanya ditutupin dengan bajunya. Apa teman-teman namanya itu ya? Jadi dibuka sampai telinganya tertutup dengan bajunya. Wastakbaru istikbara, dan mereka semakin bertambah kesombongannya, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan mereka nantang teman-teman. Ketika Nabi Nuh sudah mulai membuat kapal itu dihina. Ya kalau bahasa sarunya kita ya, kamu ini aneh gitu ya. Wong kondisinya panas kayak gini ya, nggak ada sungai, nggak ada apa, kok buat kapal gitu, dihina gitu ya. Dan mungkin teman-teman bisa buat kisahnya lah bagaimana mereka menghina, mencibir Nabi Nuh alaihi salam. Dan ketika datang awan tantangan yang mereka sebutkan, cobalah datangkan adab gitu, mereka minta gitu. Ketika awan sudah mulai datang, ya, mereka malah bilang dengan PD-nya, oh ini mah awan yang akan menghujani ladang-ladang kita biar subur gitu katanya, dengan PD-nya gitu. Ini mah awan yang akan menghujani sungai-sungai kita ini, ya, biar kemudian ada airnya gitu, malah nantang gitu ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, turunlah azab yang sangat mengerikan. Bagaimana Allah turunkan air baik dari langit ya yang jatuh maupun dari bumi yang keluar. Kalau bahasa Jawa-Jawanya apa, Ustaz? Air yang dari tanah gitu. Kalau bahasa Pemalangnya ngetuk. Sama aja ya, tok ya.
ngetuk gitu ya, keluar airnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, dari zaman dahulu itu orang-orang yang tidak menerima dakwah itu ya pasti kayak gitu. Di zamannya Nabi Soleh, mereka minta apa? Cobalah keluarkan unta dari batu gitu ya. Nantang gitu. Pertanyaannya, ketika Nabi Soleh berhasil mengeluarkan unta, mereka beriman? Beriman nggak? Tidak. Mereka menentang Nabi Musa, coba datangkan sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana Nabi Musa biidnillahi ta'ala melemparkan tongkat menjadi ular. Mereka malah mengatakan ini mah sihir gitu ya. Dari zaman dulu udah biasa mereka itu kayak gitu. Tujuan mereka yang nolak dakwah. Cuman mereka mencari alibi-alibi, mencari sesuatu yang kemudian melemahkan para nabinya. Seperti itu. Ketika kemudian yang diutus adalah manusia, mereka minta, nabi itu jangan manusia, malaikat dong. Andai kata Allah utus malaikat menjadi nabi, itu pun mereka gak bakal beriman. Kalau bahasa Jawa apa? Ngomong tok gitu ya. Tong kosong berbunyi nyari. Kalau bahasa Tegal sama Pemalanya saru itu ya. Kalau bahasa kita ngelomboni gitu ya. Artinya mereka itu tidak punya alasan untuk menolak kecuali karena mengikuti hawa nafsu. Di sama Nabi Muhammad, ya. Coba belah bulan, sudah dibelah. Apakah mereka beriman? Tidak. Gitu ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mengatakan, kalau sekiranya Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa menjadi nasihat buat kita, andai kata ada bencana yang sangat dahsyat, mungkin kita mengatakan, ya Allah, saya tidak akan maksiat lagi, ya Allah. Begitu keadaannya aman, nggak ada goncangan musibah lagi, dia pasti maksiat lagi. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah sudah tidak bisa menjadi nasihat bagi seseorang, ya, andai kata gunung ditabrakkan sampai hancur, dia sudah mengatakan, ya Allah, tobat, ya Allah, ampun, ya Allah, gitu. Setelah aman, maksiat lagi. Coba lihat orang-orang musyrik zaman Nabi Muhammad. Ketika mereka di tengah lautan ada badai, ya Allah, saya beriman kepadamu, ya Allah. Bener, ya Allah, yakin temenan gitu ya. Setelah sampai di darat, berbuat musyrik lagi. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, di antara syarat taubat nasuha itu adalah hati yang bersih, yang taubat itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu bukan karena ada mara bahaya, ada bencana. Taubat itu bukan karena sudah nggak punya harta untuk maksiat. Kalau punya harta lagi bisa maksiat lagi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk coba kita introspeksi dalam kehidupan kita. Ada nggak larangan Allah yang kita terjang? Ya. Kita sudah tahu ini tuh nggak boleh loh ya. Sudah tahu, sudah pengkopang-kaping denger, sudah pengkopang-kaping baca, sudah pengkopang-kaping nonton, ini tuh nggak boleh gitu. Tapi ternyata kita masih melakukannya. Ya. Maka ketahuilah, ketika kita masih melakukannya, itu karena kita itu masih mengikuti hawa nafsu. Sadar nggak sadar, ngaku nggak ngaku, jujur nggak jujur, kita itu kalau meninggalkan firman Allah, meninggalkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain dan tidak bukan karena kita yang mengikuti hawa nafsu. Dan mengambil hawa nafsu, ya, sebagai sesuatu yang diikuti, itu perbuatan syirik, teman-teman. Karena dia seolah-olah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Maka tak heran ketika para ulama, sebagian mereka berfatwa atau memberikan sebuah jawaban, maksiat itu termasuk perbuatan syirik kecil, perbuatan dosa. Kenapa? Dia mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan Quran. Dia mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan As-Sunnah. Maka itu bisa terjatuh pada perbuatan syirik kecil, gitu ya. Ngeri kan? Nggak kerasa gitu, ya Allah, nggak apa-apa perbuatan dosa kecil ini. Kamu berbuat dosa sama siapa, bro? Kamu berbuat dosa sama siapa, girls? Ya. Berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah saatnya kita ini tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
sudah saatnya kita tunduk kepada perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong kita itu kalau manut, jadi kita sendirinya akan merasakan kebaikannya. Dan kita kalau kemudian meninggalkan, kemudian kita lebih mengikuti hawa nafsu kita, ya kita sendirinya akan rugi. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Kalau datang satu hari yang sangat mengerikan, yang guncangannya sangat besar. Surat An-Nazi'at ya, ayat-ayat terakhir itu. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Dan kemudian neraka itu ya benar-benar dinyalakan, didekatkan, ya, ditampakkan kengeriannya bagi orang-orang yang melihatnya. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Maka siapa yang melampaui batas, sudah tahu ini ada batasnya, masih diterjang. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Maka lama-lama bisa kembalinya kepada neraka jahanam. Berbuat maksiat awalnya ya takut sama Allah, deg-degan dan sebagainya. Lama-lama menikmati maksiat itu. Sudah sering saya sampaikan, nikmatnya maksiat itu akan segera hilang. Dan siksanya, pertanggungjawabannya itu tidak akan pernah hilang. Sebaliknya, lelahnya taat kepada Allah, lelahnya puasa, lelahnya tilawah, lelahnya kajian, lelahnya berjuang untuk umat, untuk duafa, itu pasti akan hilang lelahnya. Pijet dan sebagainya hilang. Tapi pahalanya akan bertahan. Ya. Dan kemudian hadiahnya itulah akan kita dapatkan biidnillahi ta'ala. Ya. Maka disebutkan teman-teman ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut kepada Allah? Takut bermaksiat, ya. Takut melanggar Al-Qur'an, takut melanggar As-Sunnah. Dan dia paham kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu untuk ditaati dan tidak dimaksiati. Dan apa? Dan dia itu menahan dirinya. Menahan hawa nafsunya. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat kembalinya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita tanyakan kepada hati kita. Hati kita ini mau condong kemana? Condong kepada sami'na wa ata'na, dengar, taat, atau condong kepada sami'na, kita dengar, wa asoina, kemudian kita bermaksiat gitu, kita tinggalkan gitu ya. Itu teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara inti pembahasan kita hari ini, bahwasanya tidak ada satupun perintah yang ditinggalkan maupun larangan yang diterjang ya, melainkan karena dominannya seseorang mengikuti hawa nafsunya. Bisa tanyakanlah kepada orang-orang yang ahli maksiat gitu. Minum khamr itu apa manfaatnya? Tidak ada sebetulnya, baik masalah kesehatan, ya. Masalah apa, nggak ada manfaatnya. Kenapa masih diminum? Ya, karena memang lebih mencintai hawa nafsunya. Padahal teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, es teh itu lebih seger ya. Ya. Es teh itu lebih seger ya. Katanya apa bedanya es teh sama es teri? Kalau es teh bikin seger, kalau es teh bikin nyaman ya. Masya Allah, luar biasa. Sederhana tapi bermakna ya. Masya Allah gitu. Ya, jadi teman-teman, ketika agama Islam mengharamkan sesuatu, pasti bahaya. Apapun itu. Ya. Contoh, mengharamkan khamr, minuman yang memabukkan. Kalau diminum bahaya. Ya, otaknya jadi rusak. Organ dalamnya jadi rusak. Kepribadiannya jadi rusak. Masa depannya jadi rusak. Hilang akalnya. Kalau seorang sudah hilang akalnya, apa bedanya dia dengan binatang? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi khamr bisa menghilangkan fungsi akal. Ketika Allah mengharamkan yang namanya misalkan zina, ya, itu sangat berbahaya bagi kehormatannya, sangat berbahaya bagi keturunannya, makanya diharamkan.
tatkala Allah Subhanahu wa taala misalkan ya mengharamkan yang namanya pencurian ya, karena itu membahayakan orang lain. Coba kalau ada orang sakit ya, misalkan dia butuh beli obat, harganya misalkan 1 juta, dan segera ini 1 jam harus dapat biidnillahi ta'ala, harus dapat. Di jalan dirampok, 1 juta inilah kecil jumlahnya yang rampok gitu ya. Jangan salah, biidnillah ya, tidak mendapatkan obat tersebut, meninggal. Maka bisa jadi mencuri 1 juta itu sama dengan membunuh orang lain. Nah ini, bahayanya seperti ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menuduh orang berzina, ya. Ini dosanya sangat besar, bahaya gitu ya. Karena bisa jadi ya orang yang awalnya akan mendekatinya kemudian meninggalkannya karena fitnah-fitnah tersebut. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap larangan yang Allah larang pasti berbahaya bagi kita. Dan setiap perintah itu pasti bermanfaat. Oleh karena itu, kalau kita sudah dihadapkan pada satu pilihan, ini larangan nih, tinggalkan atau lakukan. Ya, kalau kita lakukan, pasti akan berbahaya bagi dunia dan akhirat kita. Teman-teman ya, orang yang maksiat dengan matanya akan rusak. Orang yang bermaksiat dengan telinganya akan rusak. Mohon maaf saya katakan, orang yang bermaksiat dengan kemaluannya akan rusak. Maka hati-hati. Orang yang bermaksiat ya, itu pasti akan rusak dari apa yang dia gunakan untuk bermaksiat. Oleh karena itu pastikan apa yang Allah titipkan untuk kita ya, itu tidak kita gunakan untuk maksiat. Sabarlah sebentar. Tahanlah sebentar, karena kita nggak tahu kapan maut akan menyambar. Kalau kemudian kita bersabar dan besok kita meninggal, ketahuilah sabar kita itu cuma sampai besok. Ya atau tidak? Iya. Sabarlah menjomblo gitu ya. Kalau besok meninggal, jomblo kita sampai besok doang gitu maksudnya gitu ya. Seperti itu. Iya. Dan sebagainya. Jadi intinya teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, sudah saatnya kalau sudah mendengarkan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan kebenaran, sami'na wa ata'na. Sibuklah untuk memperbaiki diri, maka Allah akan datangkan orang yang terbaik untuk kita, membimbing kita, membersamai kita hingga jannahnya ya. Jangan kemudian sibuk untuk mempertahankan satu hubungan yang belum pasti, karena khawatirnya kita menjaga jodohnya orang lain. Ini kan sangat menyedihkan ya teman-teman ya gitu ya. Iya, astagfirullahaladzim. Lalu kisah-kisah banyak teman-teman ya. Kisah-kisah sangat banyak ya. Ada seorang laki-laki, pendidikannya rendah. Pendidikannya apa? Rendah lah ya. Qadarullah, dia kenal seorang perempuan, itu disekolahkan sama dia dengan PD-nya gitu ya. Sampai sarjana gitu. Setelah sarjana ditinggalkan begitu saja. Iya. Bisa tahu perasaannya kayak apa? Kayak piring kelindes bulldozer gitu ya. Seorang karuan gitu. Gitu. Gitu ya. Iya. Iya, artinya ya kalau masih pengen lanjut ya disegerakan saja gitu ya. Cepet-cepet gitu ya. Segerakan Ustaz? Iya dong. Kalau memang enggak ya sudah, kita skip dulu untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya. Sudahi lah ya. Kalau memang jodoh pasti kita akan ketemu kok gitu. Insyaallah seperti itu. Enggak, ini aja ungkapan ya, tidak menuju ke siapapun gitu ya, atau kepada pihak apapun, baik yang offline maupun online gitu ya. Yang berasa aja. Iya. Kan tadi mohon maaf ya kalau ada yang tersindir dan sebagainya, yang namanya kita menyampaikan ya begini kan, sebagai terapi lah ya gitu. Oke teman-teman, ini aja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat ya. Santai tapi insya Allah ya menusuk. Iya. Dikira santai tapi apa gitu ya ternyata gitu ya. Ya semoga bisa memotivasi kita ya begitu. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada pertanyaan teman-teman? Tafadhal. Silahkan.
Iya. Misal ya, kalau kita punya teman, tapi teman kita itu maksiat dan kita sudah kayak menegur dia untuk tidak maksiat lagi. Jadi dianya itu kayak ngomongnya pasti alasannya saya mau melakukan ini karena kebutuhan saya. Dari kita yang sadar akan hal itu salah, itu harus bagaimana gitu. Iya, baik. Oke teman-teman dari Allah Ta'ala ya, kita kadang diuji dengan teman ya, seperti ini. Sebagaimana Nabi juga diuji ya. Bahkan kadang gimana ya, kita mengingatkan karena sayang ya, karena pengen dia itu selamat, pengen dia itu bahagia ya. Ya yang terindahnya ya pengen bisa selalu bergandengan tangan hingga bareng-bareng di surga kan gitu ya. Bagaimana kalau kita sudah mengingatkan tapi dia malah berdalih ini adalah kebutuhan saya ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lepaskan jalur doa gitu ya. Terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, doakan dia semoga dia meninggalkan perbuatan maksiatnya tersebut ya. Karena yang membolak-bolakan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, secara kewajiban kita sudah menyampaikan ya. Karena kalau kita nggak menyampaikan, kita juga ikut dosa, mendiamkan gitu ya. Kita sudah mengingatkan, tapi dia menjadi alasan ini adalah kebutuhan saya. Maka tetap terus dengan cara yang lembut ya, diingatkan terus. Dan jangan dekati dia ketika maksiat. Khawatirnya nanti kita ikut maksiat gitu ya. Jangan mendekati dia ketika maksiat. Dekatilah ketika dia sedang tidak bermaksiat ya. Karena mungkin ini adalah waktu yang paling tepat gitu ya. Kita berdoa kepada Allah semoga dia meninggalkan maksiatnya dan bahkan menjadikan dia benci kepada maksiatnya ya. Karena kadang kita melihat ya, sebagian orang itu yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya, ketika dia sudah mendapatkan satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kita sudah mengingatkan dan terus mendoakan. Dan jangan mendekatinya ketika dia bermaksiat. Syukur-syukur teman-teman, kita bisa mempelajari ya, maksiat yang dia lakukan itu seperti apa dan kira-kira terapinya seperti apa gitu ya. Misalkan ya, dia maksiatnya adalah meminum sesuatu yang kemudian memabukkan tadi gitu ya. Bagaimana mungkin solusinya? Ya kita bisa mendekatkan dia dengan teman-teman yang baik ya. Teman-teman yang mungkin dia punya kegiatan-kegiatan positif ya. Artinya kegiatan positif itu tidak harus yang mungkin berbau agama. Mungkin dia masih terlalu anti gitu ya. Masih terlalu jauh. Ya mungkin sesuatu yang mungkin bersifat sosial gitu ya. Bersifat sesuatu yang bermanfaat. Karena di zaman Nabi SAW juga ada orang yang masih mabuk, masih ada gitu ya. Tapi Rasulullah SAW itu menasihatinya pelan-pelan. Dan tulusnya hati kita, istiqomahnya kita berdoa, itu sangat mudah biidnillahi ta'ala menembus hatinya. Karena apa yang dari hati itu akan mudah sampai ke hati ya. Karena hati itu sebetulnya seperti sesuatu yang sangat meresap. Mampu meresap, dia punya daya serap tinggi gitu ya. Termasuk bisa menyerap cinta, Masya Allah gitu ya. Makanya teman-teman usahakan apa yang kita sampaikan, nasihatkan dari hati yang paling dalam. Doa yang paling khusyuk, ya doakan dia. Dan doanya seorang yang tidak diketahui sahabatnya itu insya Allah doa yang mustajab ya. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata kemudian kita bisa menunjukkan dia kepada kebaikan, itu pahalanya sangat besar. Karena man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Jadi saran saya ya, sabar dalam menasehati, terus berdoa, jangan dekati ketika bermaksiat ya. Kemudian cari tahu kira-kira maksiatnya ini bisa dipalingkan dengan cara apa gitu ya. Dengan cara kita belajar nih, kira-kira obatnya apa ini maksiat seperti ini ya. Bisa dengan kegiatan positif dan sebagainya ya. Mungkin begitu ya Mbak ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting sudah melakukan kewajibannya dengan baik, terus doakan ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada teman-teman kita yang masih melakukan kesalahan ya. Dan jangan pernah merendahkan orang lain ya, walaupun karena dosanya, karena khawatirnya kita akan ya terjerumus pada dosa yang sama.
Cukuplah benci perbuatannya, tapi tidak membenci orangnya secara terus-menerus. Ya. Kalau memang dia sudah tidak bermaksiat, ya sudah. Ya, jangan dibenci, kita deketi, kita sampaikan nasihat yang terbaik. Ya. Kalau mungkin kita bisa mencari tahu orang ini kira-kira mau mendengarkan nasihat itu dari siapa, itu lebih baik. Karena kadang ada orang yang sebagainya gitu ya. Saya punya kisah teman-teman ya. Saya itu ketika dulu sekolah itu punya teman yang sangat gemuk ya. Beratnya itu berapa mungkin ya, sangat gemuk lah gitu. Dia suka sama seseorang, dikasih challenge, kalau mau suka sama saya harus mau badannya bagus. Bisa kok jadi bagus gitu ya. Dengan penuh perjuangan tentunya gitu. Artinya boleh kita mencari tahu siapakah orang yang didengarkan oleh orang tadi. Nanti biar yang menyampaikan orang tersebut biasanya lebih sampai gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu kebenaran dari jawaban itu. Ada yang lain teman-teman? Hukum perlombaan untuk hadiahnya itu diambil dari uang pendaftaran sama terakan sama untuk konsumsi panitianya itu gimana? Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada perlombaan ya, maka yang paling selamat ya, karena ini juga merupakan menghindari perjudian, itu adalah cari sponsorship. Cari pihak ketiga yang akan mensponsori hadiahnya. Ya. Jangan diambil dari iuran pendaftaran. Ya. Karena nanti kalau seperti itu, nanti jatuhnya bisa pada perkara judi. Ya. Jadi paling aman kalau mau mengadakan adalah diambil dari sponsorship. Seperti itu. Ya. Jadi bukan dari iuran para peserta lomba. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain teman-teman? Oke. Jadi kalau kasusnya Mbak Isna kan banyak, kalau yang bermaksiat itu orang lain. Jadi dari kita menasihati dan mendoakan orang tersebut. Tapi kalau di satu sisi yang bermaksiat itu kita Mbak, kayak semua makhluk itu. Nah dari kita mungkin ada keinginan buat bertobat kepada Allah. Cuman terkadang di beberapa saat itu kayak ke-trigger lagi buat mabuk lagi kayak gitu. Mungkin ada kiat-kiatnya kalau ya baik. Ya. Kalau beliau spesialis mabuk cinta gitu. Gitu. Ya. Baik teman-teman ya. Memang ya teman-teman ya. Sebetulnya teman-teman, maksiat itu seperti batu yang besar di atas gunung. Yang dia punya ganjalan. Punya ganjalan ya. Ganjalannya itu adalah menahan diri. Nah, kalau ganjalan ini sudah lepas, gelundungnya akan sangat dahsyat itu. Tidak bisa dihentikan. Kecuali dia diganjal lagi dengan ganjalan yang sama atau lebih besar. Gitu ya. Maka sebetulnya bagaimana sih? Ya, maka yang pertama teman-teman, ya tadi kemarin, ikhlaskan taubat karena Allah. Ya. Coba ingatlah, pemberian Allah sangat banyak, ya. Titipan Allah sangat banyak, ya. Makanya kan kalau kita mau bermaksiat itu jangan bermaksiat di buminya Allah gitu. Jangan maksiat dengan raga yang Allah berikan untuk kita gitu. Artinya itu nggak ada celah kita bermaksiat gitu. Jadi bagaimana kita bisa benar-benar mengikhlaskan taubat kita ini karena Allah. Ya, itu yang pertama, ya. Karena kalau sudah ikhlas teman-teman dari hati yang paling dalam, apapun masalahnya ya, insya Allah akan mudah karena hatinya sudah kuat. Gitu ya. Sebagai contoh kemarin ada yang haji pakai sepeda ya Ustaz ya. Selama 7,5 bulan ya. 70.000 kilometer apa ya. Jauh sekali itu, melewati 7 negara gitu ya. Dari Indonesia, kemudian ke Singapura, ke Malaysia, kemudian lanjut ke India, lanjut ke Iran sampai ke Saudi. Kenapa kuat? Tekad hati yang kuat. Gitu ya. Maka bagaimana orang mau meninggalkan maksiat, hatinya ditata. Bagaimana dia meninggalkan sesuatu karena Allah dan mencintai sesuatu karena Allah. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah kita membesarkan niat kita dan kita membesarkan nikmat Allah yang jangan kita hianati, yang kedua muraqabatullah. Muraqabatullah itu artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malu lah teman-teman, kita mau maksiat ada kucing-kucingnya diusir. Jangan sampai kucingnya lihat. Ya. Tapi kita seolah tidak malu dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Begitu kan? Karena sebenarnya kan kita itu kan saksinya 4. Allah ya, kemudian malaikatnya Allah,
kemudian tubuh kita sendiri yang digunakan maksiat adalah tempat kita bermaksiat, semuanya akan bersaksi. Ada berapa teman-teman? 4. Allah, malaikat Allah, tubuh kita, dan tempat kita bermaksiat itu akan bersaksi. Maka dari itu muraqabahnya dikuatkan, ya. Merasa diawasinya dikuatkan. Itu ya dari segi diri kita. Kemudian selanjutnya teman-teman, yang ketiga adalah bagaimana itu kita bisa memikirkan bagaimana dampak maksiat itu, ya, baik dari dosanya juga pastinya akan membahayakan diri kita gitu ya. Kemudian juga akan menseretkan rezeki kita, akan menghancurkan masa depan kita gitu. Akan bisa membahayakan kita di akhirat kelak, itu kita pikirkan gitu ya. Kalau 3 tadi belum bisa, itu berat teman-teman. 3 lagi dulu. Baru yang keempat adalah usaha sebab akibat. Ya. Saya maksiatnya apa sih? Ya, oh maksiatnya ini, obatnya apa? Menikah, misalnya gitu. Ya. Saya maksiatnya ini, kita harus tahu apa sih langkah-langkah setan untuk menyesatkan kita. Awalnya mungkin kita dibuat lalai dulu. Ya. Main HP sampai 12 jam sehari gitu awalnya itu. Terus lihat mungkin gambar-gambar yang mungkin mulai membuka aurat, ya. Dan mulai seterusnya sampai kemudian terjadilah maksiat. Maka kita tutup benar-benar ya celah-celah tersebut. Misalkan kita maksiat kalau kita sendirian, ya jangan sendirian. Usahakan kita keluar gitu ya. Buat olahraga kah, ya. Buat ngepel genteng lah misalnya gitu ya. Artinya apalah perbuatan yang bisa menjadi diri sibuk dalam kebaikan gitu ya. Itu. Jadi jangan sendirian keluar gitu ya. Pokoknya harus penuh perjuangan teman-teman ya. Dialihkan dari sebab-sebab kita bermaksiat. Ya, dialihkan gitu. Itu yang bisa gitu ya. Menjadikan kita itu. Bagaimana kita kemudian tidak bisa bermaksiat, tidak punya kesempatan bermaksiat, menutup kesempatan bermaksiat. Ya. Jadi seperti itu. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kalau tobat kita ini bukan karena 3 tadi, bukan karena Allah, bukan karena muraqabah, bukan karena takut kepada sebab maksiat itu seperti siksa dan sebagainya, itu sebetulnya tobat yang belum kokoh. Itu ya. Contoh misalkan seorang yang, mohon maaf ya, biasa melihat sesuatu yang haram. Kalaupun dia sudah punya istri, ya, maka keinginan itu akan muncul. Kalau niat menikahnya bukan karena Allah. Ya. Makanya ada yang namanya aina khain, mata yang khianat. Ya. Nah ini kita takut sama Allah. Ya. Maka dari itu benar-benar tobat itu harus dikokohkan dari hati. Ya. Dikokohkan dari sebab-sebab yang bisa menjadikan kita itu tobatnya langgeng. Gitu. Seperti itu ya. Jadi benar-benar hati kita ikhlas karena Allah, kemudian merasa diawasi sama Allah, ya. Kemudian juga takut dengan siksanya Allah, ya. Baru nanti kemudian kita cari tahu maksiat ini obatnya apa dan sebagainya. Begitu ya. Jadi insya Allah dengan ini kita bisa kemudian meninggalkan dosa-dosa tadi, ya. Dan teman-teman ya, kalau dibilang berat ya berat. Kenapa? Setan itu pintar gitu. Hidup mereka lebih lama. Dan mereka itu setan itu sudah mempelajari kita dari kita kecil kok. Oh, orang ini bisa digoda dengan syubhat. Orang ini bisa digoda dengan syahwat, ya, syahwat wanita misalnya. Orang ini bisa digoda dengan harta, ya. Orang ini bisa digoda dengan popularitas, itu selalu ditanamkan sama setan. Sudah paham dia. Karena dia belajar kita dari kecil. Ya. Siang malam itu nggak tidur dia, gitu. Dari semua arah mempelajari kita. Maka dari itu bagaimana kita bisa meninggalkan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Taubat, nasuha, kuatkan hati, ya. Dan kita ini sebetulnya teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala itu sangat butuh sama Allah ya. Gimana kita nggak butuh gitu. Kita itu hidup dengan mata yang Allah berikan, hidup dengan hati yang Allah berikan, ya. Ibarat kata, ya kita coba ibaratkan diri kita lah. Kita kadang perlu mengekspresikan diri kita. Coba kalau kita yang dihianati gimana sih rasanya gitu ya. Kadang kita perlu memposisikan diri kita seperti itu gitu ya. Kadang saya kalau sudah ada misalkan seorang yang sulit dinasihati, saya sampaikan, kamu itu akan jadi seorang anak, ya, kamu akan jadi seorang bapak. Kalau anakmu seperti ini, perasaanmu gimana? Saya bilang gitu. Coba posisikan gitu. Kamu akan menjadi seorang guru. Kalau muridmu seperti ini, apa perasaanmu? Gitu. Kamu akan menjadi seorang ini dan itu. Kalau kemudian
bawahanmu begini, bagaimana perasaanmu? Coba rasakan dengan hati gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi terapi juga gitu ya. Bagaimana kita itu kadang memposisikan diri kita, kemudian juga sampaikan ya, saya kalau di luar misalkan ya lebih selamat, artinya bergabung dengan orang lebih selamat, itu jangan menyendiri gitu ya, jangan menyendiri. Seperti artinya isi waktu dengan kebaikan ya. Jadi teman-teman, sebetulnya keinginan maksiat itu muncul adalah dari hati yang kosong dari dzikir kepada Allah sebetulnya, lalai gitu ya. Itu sangat mudah. Namanya dekat dengan Allah itu, insya Allah lah keinginan itu akan mengecil. Karena kan setiap kita kan punya jin penggoda ya. Ya. Kalau kita dzikirnya kuat, dia akan menyelesep bersembunyi di hati manusia yang paling kecil. Artinya pengaruhnya nggak begitu besar. Tapi kalau kita lalai, dia semakin membesar sampai memberikan was-was yang akan menjerumuskan seorang kepada kemaksiatan. Jadi kuatkan hati kita dalam rangka meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, teman-teman? Kali. Solusinya apa, Dis? Masya Allah. Tadi udah ada solusinya loh, Dis. Apa? Senantiasa ingat kepada Allah, merasa diawasi, kemudian ya senantiasa bertobat, minta kepada Allah. Minta tolong sama Allah ya, artinya dimudahkan biar dimudahkan taat ya, karena semua yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu ya pertolongan Allah sebetulnya ya Mas ya. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa yang perempuan berjilbab ya, semua itu karena karunia dari Allah. Kalau bukan kan dari Allah ya berat teman-teman ya, berat seperti itu. Ada yang lain teman-teman? Mungkin cukup? Oke teman-teman, karena sudah tidak ada pertanyaan ya, ini bisa disampaikan tentunya. Ini adalah sharing bareng-bareng teman-teman ya, gitu. Mungkin lebih pasnya ngobrol lah ya, bukan kajian mungkin ya, ngobrol gitu ya. Semoga bermanfaat dan kita dimudahkan untuk menjaga hati kita teman-teman ya, menjaga hati, menjaga mata, menjaga jiwa raga kita gitu ya, sehingga kita ini akan selalu mendapatkan kebaikan, ya. Akan selalu mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi yang baik ya, insya Allah. Demikian, kalau ada yang baik dari Allah Ta'ala, maka mari kita ikuti. Kalau ada yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Intinya, kalau ada qala Allah, firmannya Allah, wa qala Rasul, sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran datang sudah. Sami'na wa ata'na. Bismillah. Ya, kita mencari ridhonya Allah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti untuknya yang lebih baik dan minimal sepadan dengan apa yang dia saat ini miliki. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.